Udah tahu gitu loh kalau mereka udah ban Hylos ya gameplaynya bakal ke Roger dan Harit. Ada di area tersebut, tapi apakah ini akan dibuka oleh kedua belah tim? Weh, dan langsung saja mulai maju ke bagian depan. Terlihat ada Frostbreeze yang dikeluarkan, Glacier yang terlihat juga ada Spirit of Destruction tadi udah nyasar pula First Blood. Bahkan Keyboy menjadi korban walaupun Audi menjadi satu korban tambahan pula di dalam tubuh dari Rebellion Esports. Dua tukar satu di awal perebutan turtle, bahkan turtle-nya pun akhirnya nggak bisa diambil. Tim Goldnya lihat 4.000 perbedaan dari Ryota. Dan sekarang terlihat Hailstone Blast-nya dikeluarkan, akankah Frostbeast-nya akan sedikit lagi. Gak bisa kabur dari Suns nih emang. Lebih tepatnya kamu gak bisa ngegocek tukang gocek sih. Waduh, terkena meteor di sana ya. Pada akhirnya harus tumbang juga untuk seorang Ryota sendiri. Tapi bagian bawah Populung. Di bagian bawah telah terjadi pertempuran kembali. Audi sendirian harus menghadapi karena beberapa player. Tapi Albert masih terlalu kuat, dominator dikeluarkan pula. Masih didorong lagi dan satu Spirit Misteri. Akhirnya Albert yang masih sempat bisa pergi. Masih sempat tapi berbeda dengan Matt yang menjadi korban pula dapat pertempuran tersebut. Hailstone Blast yang dikeluarkan kembali. Audi dan tempat yang lain menjadi korban satu persatu. Rebellion dihancurkan. Lagi-lagi Suns menjadi masalah kita di game kali ini. Aurora yang digunakan begitu agresif meskipun akhirnya muncul di MPL Season 5. Tapi ini bukti dari seorang Suns yang memang nggak mau menurunkan tempo pressure mereka. Dan sekarang mereka akan langsung menuju ke arah inner turret di bagian mid lane. Wah, dihajar lagi Don Swallow. Swallow digaruk tanpa perlawanan. Ada perbedaan level yang sangat jauh. Ryota untungnya masih bisa kuat share untuk bisa masuk lagi ke dalam satu base yang mereka milikin. Hampir Ryota bisa Suns dan Albert CW juga. Ya Albert nih kayaknya gol per menitnya akan sangat-sangat bombastis sekali ya. Tapi kita lihat saja. Paneslas dikeluarkan kembali dan Kars tersapu untuknya masih berhasil pergi tapi tempatnya berbeda. Ada satu lagi pergerakan lewat CW dengan Winter Corner udah langsung dikeluarkan dan mereka semua berfokus di dalam satu base utama yang dimiliki oleh Rebellion Esports. Satu persatu berhasil langsung dihancurkan, bahkan sekarang ada terlihat dua player saja langsung menghilang dari Rebellion itu sendiri. Tapi CW masih berhasil pergi dan juga pergerakan dari Albert untuknya masih selamat. Disapu kembali, base-nya terbuka. Game yang pertama selesai. Unlock yang terlalu mengerikan ada di tangan dari Fnatic Onyx. Sebuah yang menghalangi jalan mereka bisa disapu dengan cukup mudah dari Rebellion Esports. Sayangnya belum menemukan jawaban atas hal itu. Final Slash yang paling mengerikan terakhir tadi kita melihat bahwa memang Ludwig tidak menggunakan flickernya. Tapi di satu sisi kita bisa miliki gitu untuk bisa menangkap nanti player dari Fnatic Onyx. Dan itu dia lengkap sudah untuk drafting di game kedua kita, match point buat Fnatic ya Onyx. cuma dua sih yang paling kelihatan untuk dari segi XP lane kalau nggak bar. Geseran mereka ke arah river nih yang tadi memang dikuasai oleh Fnatic Onyx sepertinya. Untuk di awal ini kembali lagi memang ke tangan teman-teman dari Fnatic Onyx dengan Suns yang begitu berani. Wildstyle revenge-nya connect kembali dan sekarang ada sebuah serangan dilakukan oleh beberapa pemain dari Rebellion. Namun ada serangan lagi yang dilakukan, serangan balasan dan Suns menjadi korban pertama namun menimbulkan juga korban untuk Rebellion. Wah, menukar satu sosok mid lane dengan Romer ditambah juga ya pastinya dengan spell yang mereka miliki tapi di area atas. Waduh sakit banget dan untungnya sekarang pergerakan dari Kari masih berhasil kabur lagi dengan satu purify yang dia milikin dan dibalaskan begitu saja. Jadi awal goldnya jadi swing sedikit tapi Rebellion gak mau kerugian itu terlarut-larut. Jadi mereka coba untuk press di bagian gold lane-nya. Matt benar-benar masih menangin line up mereka di top lane. Mau diterabas lagi dong sama mereka dan sekarang pertempuran kembali terpecah lagi di dalam area tersebut. Hanya mengakibatkan kehilangan dari Audi. Belum cukup damage, namun sekarang pergerakan lewat Shadow King udah langsung dikeluarkan. Sanchez sedikit lagi yang tersisa. Phantom Shuriken pergi ke arah Keyboy. Wait, di tempat yang lain, what? Cewek? Solo kill. Suns membutuhkan waktu. Oke, Ludwig menjadi korban untuk kali ini. Ada juga pergerakan dari Matt dengan speedy lag. Udah langsung diaktifkan sedikit lagi yang tersisa. Ludwig masih sempat tuh bisa menciptakan sebuah momentum again and dan sekarang pertempurannya. Bahkan Shadow King tadi udah langsung terlihat ada dominator di tengah-tengah pertempuran sedikit lagi tersisa. Ceweknya mau ke mana? Cewek masih dikejar di bagian belakang, ditembak punggungnya, ada bakaran dalam tubuhnya tapi ternyata masih selamat. Masih bisa selamat dan sekarang dengan 3 pemain tersisa dari Rebellion Esports. Apakah mereka mau langsung komit saja? Karena Lord sisi 3 sisi berbeda akan mereka paksakan terlebih dahulu apalagi dengan inisiasi. Ya dan sekarang Audi bagus bahkan sedikit lagi dan Suns menjadi korban di dalam sebuah catch yang bagus banget dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Dan sekarang Shadow Kill udah terlihat dan juga terbagi damage-nya. Waktunya untuk balik kembali. Audi mulai galak dia. Galak banget sih Pak Bulung. Ini Audi benar-benar harus coba untuk dicek siapapun yang bisa buka ke arah match-nya. Dan lompat lagi ke bagian terdepan. Walaupun belum ada lagi Tyrell tapi setidaknya ada penalti saat tadi udah langsung memberikan pola damage-nya. Keyboy-nya pergi ke arah mana tidak sempat untuk bisa kabur dan
dari rekan-rekannya. Untungnya masih ada Enan Jordan yang dikeluarkan oleh Albert. Andai kalau tidak, akan ada cerita yang berbeda. Crown yang tentunya kita nggak tahu nih kapan akan dia gunakan ultnya, kapan akan di-enhance Nightmare Spawn-nya. Oke, Audi akan kemana dan sekarang udah connect lagi karena dia lupa dan mereka semua langsung berfokus bisa melakukan sebuah pertempuran lagi. Sedikit lagi tersisa, Kibonya berhasil dihancurkan. Audinya masih ada bertahan di bagian belakang. Mereka maju terus, Lutfinya down. Audinya masih berhasil selamat. Bahkan sekarang cewek menjadi korban dan misalkan Albert sedangkan gak bisa membuat Albert mempertahankan satu base utama yang mereka milikin. Oh, ini dia untuk Albert yang mau coba untuk dikeluarkan. Terwipe out lah sudah. Game yang kedua menjadi milik dari Rebellion Esports. Sudah kembali lagi mengamuk Rebellion Esports. Mereka tidak terima untuk bisa ditumbangkan di game yang pertama dan sekarang mereka buktikan power dari sosok Ryota Hayabusa yang mendapatkan makanannya di game ini. Ya berbeda. Juga ke Melisa jatuhnya loh. Iya, karena kita tahu sendiri ya, go away. Semuanya tidak boleh mendekat lebih dalam lagi, tapi damage-nya udah mulai kerasa sih sebenarnya karena Swallow, karena Ryota juga dan Ryota tertabrak langsung di area tersebut, tertangkap basah selesai. Wow, namun masih sempat dengan kuat Shadow, dengan Shadow Kill. Wow, tergocek kita semua, namun di tempat yang berbeda malah Ludwika kali ini akankah dirinya bisa kabur karena sedikit lagi tersisa. Dan Kars langsung di all in saja selesai. Tim tidak mau dilanjutin. Jadi kayaknya masih coba untuk dipaksa nggak sih Pak Pulung? Oke, go away-nya dikeluarkan tapi Albert terlalu sakit bahkan Lutfi. Tidak revenge-nya. Dan sekarang Tiger Rage malah connect. Dan mereka berhasil menghancurkan pemain dari Rebellion satu persatu. Selesailah sudah. Triple kill berhasil dia. Sehingga mid lane juga bisa di-push sekarang. Ya, dan sekarang pertempuran harusnya terjadi lagi apa yang terjadi di bagian tengah. Dan Swallow-nya pun menjadi korban. Double kill berhasil didapatkan, pertempuran kembali terpecah. Match-nya pun menjadi korban tanpa di dalam area tersebut. Audi tidak bisa melakukan banyak hal lagi. Shadow kill, akankah dirinya bisa bertahan? Kuat Shadow ke tempat berbeda menjadi korban. Tambahan ter-wipe out. Wipe out berhasil di-secure oleh Fnatic Onyx dengan Di tempat yang jauh, Tiger Defense pergi ke tempat yang lain. Lordnya sudah mulai masuk dan juga untuk sekarang mereka masih cukup sabar. Suns-nya masih ada Winter Crown yang udah langsung dikeluarkan. Maya Sonryu-nya udah mulai connect juga. Lordnya masih bisa bertahan. Ada Kiboy di bagian belakang. Belum mau lompat. Suns-nya mulai memancing. Tapi barusan Jet Kundonya sudah terlihat dan juga untuk pergerakan dari Albert. Untungnya dan sekarang Kiboy akankah dia mau lompat ke bagian depan dan ternyata Tiger Defense sudah connect dalam tubuh dari Kars. Namun sekarang terlihat Netherlands dikeluarkan dan Partnya masih berjuang mati-mati untuk bisa mempertahankan lagi dirinya. Tapi masih diajar lagi oleh Lupin yang berbeda. Dan juga cewek dengan belajar dan langsung dikeluarkan membuat sebuah barikan agar teman-temannya bisa selamat dan mereka berfokus di game yang ketiga. fokus langsung ke arah base-nya. Fnatic Onyx lagi-lagi menunjukkan tidak semudah itu untuk menumbangkan sang Raja Langit. Wow, dominasi yang tentunya nggak berhenti loh. Snowballingnya juga. Ditambah lagi dengan adanya Kufra yang memang membatalkan banyak metode dash. Dan itu benar-benar menghentikan, terutama Melisa juga. Ditambah lagi Hayabusa. Makin tidak bisa terbendung bagaimana power yang dimiliki dari Fnatic.